Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang aliran monetaris yang merupakan materi sejarah pemikiran ekonomi pertemuan ke-14. Aliran monetaris ini terbagi atas 5 pembahasan, yaitu yang pertama kritikan terhadap Keynesian, yang kedua pokok-pokok pikiran aliran monetaris, yang ketiga tokoh-tokoh aliran monetaris, yang keempat perbedaan monetaris dan Keynesian, yang kelima perhatian terhadap ekonomi mikro. Baiklah, yang pertama yaitu kritikan terhadap kebijakan intensif Keynesian. Adanya pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi lain. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritikan paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Menger, Friedrich Engels von Lionel. Semuanya mencela kebijakan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarians yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Pandangan Friedman mengikuti ajaran dosen yang sangat dikaguminya, yaitu Henry C. Simons tahun 1899 sampai 1946. Sewaktu ia kuliah di Chicago, Simons tidak terlalu banyak menulis. Artikelnya A Positive Program for Laissez-faire tahun 1943 sangat berpengaruh. Dalam tulisannya, Simon menganjurkan agar dalam upaya memajukan perekonomian perlu diberantas semua bentuk monopoli. Namun, Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijaksanaan. Alasannya, terlalu banyak kebijaksanaan justru bisa menimbulkan kerugian. Contohnya, kebijaksanaan upah minimum. Kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh ini di satu sisi memang mulia. Namun jika tingkat upah ditingkatkan terlalu tinggi menyebabkan pengusaha enggan berproduksi, permintaan tenaga kerja akan dikurangi dan pengangguran akan meluas. Akibatnya tingkat kesejahteraan mereka semakin anjlok. Pembahasan yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang, sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya A Theoretical Framework for Monetary Analysis tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap yang pertama tingkat inflasi dalam jangka panjang dan yang kedua perilaku GNP real dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana yang telah ia simpulkan bahwa laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadi booms dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan deflasi. Friedman mengingatkan, walaupun laju pertumbuhan sangat menentukan untuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu. Jangka waktu ini sulit diperkirakan secara pasti. Lama laju tersebut bisa 6 bulan dan bisa juga 2 tahun.
Karena sukar diprediksi, Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu bermain-main dengan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebetulnya aliran monetaris sudah berdiri sejak lama, hanya saja pandangan-pandangan kaum monetaris ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus membubungnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris yaitu Milton Friedman, profesor ekonomi dari University of Chicago. Pandangan-pandangan Friedman dapat diikuti dan berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah dan koran-koran Amerika. Buku-buku penting yang ditulis antara lain Taxing to Prevent Inflation tahun 1943, A Theory of the Consumption Function tahun 1957, dan A Programmer for Monetary Stability tahun 1960. Antara Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonim, tetapi ini tidak berarti ia sebagai satu-satunya. Tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung-pendukung aliran monetaris antara lain Karl Bonner, University of Rochester, Alan Meltzer, dan Bennett McCallum. Yang keempat yaitu perbedaan monetaris dan Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga-harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek-praktek oligopolistik dari pihak perusahaan. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah, disebabnya kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Piaget Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan penuh. Karena perbedaan cara pandang di atas, mereka implikasi kebijakan dan kedua kubu juga berbeda. Misalnya dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi pengangguran, kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sebaliknya, kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijakan fiskal tidak disenangi Friedman. Misalnya ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Antara kubu Keynesian dan monetaris juga berbeda dalam melihat penyebab terjadi fluktuasi. Menurut kubu Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pencapaian nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, menurut kubu monetaris, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar disebabkan karena adanya kebijaksanaan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Mereka menyimpulkan bahwa fluktuasi dalam jumlah uang sebagai penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Untuk mendukung argumen tersebut, mereka menggunakan kasus depresi besar-besaran yang terjadi tahun 30-an.
Kaum Keynesian percaya bahwa memang ada kaitan yang sangat erat antara jumlah uang beredar dengan fluktuasi ekonomi. Tetapi bagi mereka bukan keadaan moneter yang mempengaruhi fluktuasi, melainkan fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Bagi kubu Keynesian, fluktuasi terjadi karena perubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat, dan kebijaksanaan yang paling ampuh untuk meredakan fluktuasi tersebut adalah melalui kebijaksanaan countercyclical dengan lebih banyak menggunakan kebijakan fiskal. Kubu monetaris paling tidak suka dengan penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian. Alasannya sangat sulit mengimbangi setiap ayunan siklus ekonomi karena adanya faktor waktu. Sebagai akibat dari perbedaan dalam melihat perekonomian secara agregat, maka antara kubu monetaris dan kubu Keynesian juga sangat berbeda dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi. Kenyataannya, pada tahun 70-an dan 80-an terjadi debat panjang yang sangat panas antara kubu monetaris dengan pihak non-monetaris tentang kebijakan yang sebaiknya ditempuh dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Misalnya saja dalam menghadapi inflasi, terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Keynesian dan monetaris. Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, kubu Keynesian menganggap inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Dengan demikian, kebijaksanaan yang ditawarkan kubu Keynesian ialah dengan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak. Kebijaksanaan moneter pun juga bisa dilakukan, yaitu dengan kebijaksanaan uang ketat. Sebaliknya, kubu monetaris menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, harga-harga akan naik. Dengan demikian, cara yang dianjurkan kaum monetaris dalam menghadapi inflasi ialah dengan mengurangi uang beredar itu sendiri. Perbedaan lain antara kubu monetaris dengan kubu Keynesian adalah mengenai jangka waktu analisis. Kubu Keynesian tidak terlalu memperhatikan analisis jangka panjang, sebab seperti kata Keynes, dalam jangka panjang kita semua akan mati. Tidak demikian halnya dengan kubu monetaris yang diwakili Friedman. Bagi Friedman, dalam jangka panjang dari berbagai kebijaksanaan ekonomi harus diperhatikan untuk mengetahui kekuatan pasar. Yang kelima yaitu perhatian terhadap ekonomi mikro. Teori-teori makro Keynes telah berhasil menjelaskan perilaku ekonomi makro. Kebijaksanaan yang dianjurkan Keynes juga telah berhasil mengatasi masalah ekonomi di masanya. Akan tetapi, teori Keynes tidak berhasil menyelesaikan kesulitan ekonomi pada tahun 60-an dan 70-an, sehingga orang mulai mempertanyakan dasar-dasar teori Keynes. Misalnya perilaku mikro yang bagaimana yang diimplikasikan oleh hubungan-hubungan agregat yang dikembangkan Keynes, sehingga orang-orang mulai kembali berpaling pada teori-teori dasar ekonomi mikro. Dua tokoh utama monetaris yaitu Milton Friedman dan Edmund Phelps kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna murni tidak ada dalam realita. Akan tetapi mereka percaya bahwa kekuatan persaingan dalam perekonomian sangat besar. Dengan demikian, model yang didasarkan pada asumsi pasar persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena mendekati realita daripada teori oligopoli yang diminati oleh kubu neo-Keynesian selama ini. Kubu monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik, kembali sebagaimana yang diajarkan Adam Smith. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Dengan anggapan seperti ini, pakar-pakar ekonomi masa sekarang berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik, baik mengenai asumsi yang digunakan, struktur model yang disusun, metodologi yang digunakan, memandang arti penting uang dalam ekonomi maupun memilih kebijaksanaan ekonomi yang hendak dijalankan.